apa ya, kalau dibilang puas mah ya alhamdulillah cukup lah yang selama ini gue dapet. Cuman ya selama kedepannya gue masih bisa ikut meramaikan coil art di Indo, masih jalan terus. Proud to be East Side. This is your host, Meto. Orang kebelakangan ini banyak yang berkarir, bikin kreasi, bikin kreasi seperti produk, ya kan, makanan atau apa segala macam. Tapi kalau orang yang berkarya dengan artian kata berkarya untuk diri sendiri dulu deh gitu kan. Gue bikin karya untuk diri sendiri itu nggak banyak. Karena banyak kan orang berkarya buat orang lain, bener kan? Nah kali ini gue nggak sendirian, gue bareng temen gue, Ari Plak, Ari Adria Hernanto, a.k.a. Ari Plak. Welcome aboard bro. Apa kabar lu? Alhamdulillah. Ya. Jadi ini nih sosok Ari Plak di belakang dari sebuah brand, ya kan? Brand gede di sebuah industri, bener ya? Dan brand ini berada di dalam industri yang notabene-nya spesifik, ya, nggak umum ya, nggak umum. Karena apa yang lo kerjakan itu nggak semua orang bisa, atau orang lain bisa sebenarnya. Ya apapun kalau orang ini niat tuh pasti bisa nih. Apapun kalau niat, mau usaha ya. Modal nggak? Perlu. Oh modal nikah nggak? Ya. Nah jadi jelasin deh, gitu kan? Kan teman-teman gue sendiri bilang, lu tahu Ari Plak nggak? Lu tahu Ari Plak? Ari Plak kenapa sih Ari Plak? Karena orang punya nickname itu kayak gue Mentok. Orang bilang kenapa Mentok? Gue kenalin diri gue sendiri nih. Kenapa Mentok? Karena Mentok itu anjing bilang gue rebel. Gue suka yang namanya out of the box. Jadi gue gerasak gerusuk orangnya. Nah kenapa Ari Plak? Kenapa ya? Kenapa sih orang manggil lu Ari Plak? Mungkin karena gue pakai plakan. Soalnya udah lama. Karena pakai anting plak. Pakai anting. Sejak 2012. Udah hampir 8 tahun. Oke, I see. Itu nggak pernah lo copot dari 2012? Iya, tetap dicopot. Oh, copot. Mandi gue copot. Oh, mandi copot. Event-event tertentu gue copot lah. Iya. Nah, berarti kalau misalnya, berarti kalau gitu gua agak keris nih. Lo ngomongin Ari Plak itu karena plak. Tapi sementara kalau gue lihat sendiri dari logo lo, kayaknya itu nggak ada buat tindikan gitu. Itu jarum. Itu jarum. Jarum tindik. Karena memang jarum tindik. Jarum tindik. Pocket bukan jarum jahit, bukan jarum. Bukan, dari bentuknya udah beda. Itu jarum tindik. Karena gue dulu sebelum masuk di vape ini, pas gue masih kuliah, gitu kan, gue suka apa ya? Gue demen soal tato sih. Maksudnya demen tato, demen piercing kan segala macem. Gue coba belajar otodidak. Tato. Iya. Lu demen tato? Berarti lu bergambar dong? Ada gambar ya? Masih di dalam lah. Oh gitu ya? Belum keluar. Tapi lu mau keluarin ya? Pengen. Iya anjing. Susah. Restu orang tua tuh susah. Ini restu orang tua atau restu si yang lain nih? Orang tua. Orang tua ya? Lebih ke orang tua ya? Lebih ke orang tua. Jadi Plak, Ari Plak itu menjadi nama dikenal umum di industri vape. Vape ya, bicaranya vape. Karena industri ini seantero loh. Indonesia mungkin keluar negeri kan. Cuman lagi Ari Plak dulu itu 2000 berapa? 2015, 2016 lu mulai masuk ke industri 2015 Januari 2015 ke Januari 2015 Januari lu masuk ke industri. Dulu tuh lu siapa anjir? Lu nggak mungkin tiba-tiba deng kayak gitu kan, enggak. Sebelumnya gua kuliah sih. Oh, jadi ordinary anak-anak muda ya? Iya, sebelumnya gue kuliah, kebetulan gue pun kuliah di salah satu kampus seni di Jakarta. Kuliah di kampus seni? Gue ngambil seni rupa. Nggak nyambung anjing? Emang jauh sih Lu sebenernya. tukang lukis sama tukang pegang bor, pegang tools. Itu pasti ada story-nya kenapa lu dari situ langsung pindah batik setir. Padahal gue rasa lu kalau jadi pelukis kayaknya cocok lah. Pelukis mural. Udah kaku mungkin tangannya, udah susah. Oh gitu. Tapi emang lu masuk musik itu. Masuk mural atau mural juga lagi. Apa? Seni rupa. Masuk seni rupa itu pasti kan karena intention gitu. Karena niat gue pengen jadi pelukis kah, gue pengen jadi membuat sesuatu. Dari SD gue demen gambar manual. SD, SMP, SD, SMP. Ya gambarnya gimana sih, pemandangan segala macam. Gitu. Tapi gue lebih ke gambar. Anjir gue juga bikin gitu pemandangan aja. Gunung, sawah, jalan gitu. Iya. Tapi gue kurang serap ke gambar hidup lah. Gue lebih suka ke gambar benda mati, mobil, motor.
Terus kenapa lo selesai pas kuliah dan selesai, lo nggak jadi tukang gambar atau jadi apa gitu? Karena nggak sampai selesai gue kuliah. Jadi lo nggak sampai selesai. Terus lo kenapa nggak lanjut lagi kuliah? Udah males mungkin. Ditawarin sih sama orang tua mau kuliah lagi nggak, karena emang ya zaman sekarang kan namanya orang tua pengennya tuh anaknya punya gelar gitu kan. Walaupun ya banyak juga orang yang sekolah tinggi-tinggi tapi masih baiknya pengangguran. Itu maksud gue. Berarti kan lu salah satu artis gua ngapain artis jempol yang biasanya kalau artis itu akademisnya berantakan tuh di awal. Sekolah nggak selesai atau dia homeschooling. Nggak juga sih, gitu. mungkin gua doang, tapi ya mungkin ada juga gitu. Ya mungkin sih, tapi gua rasa sih banyak sebenarnya yang mereka yang kayak gitu yang udah sekolah ntar udah akhirnya mereka homeschooling, kalau udah jadi artis udah gede udah jadi dapat duit mereka sekolah lagi gitu kan, kejar S1, S2, S3 gitu kan. Nah cuman lu nggak lanjutin sekolah malah lu masuk ke industri ini. Karena itu gimana? Pas gue di DO yang nganggur tuh berapa seminggu 2 minggu kan, bentuk duit orang tua mulu ya? Enggak, setelah DO kalau gue begitu, gue nggak kuliah, nganggur ya nggak belum kerja, ya gue ngeduk duit orang tua kan? Gue enggak, karena emang sejak SMA mungkin gue kadang kayak nyari duit sendiri, entah dari ngapain yang penting ada duit buat ya kasarnya buat isi bensin lah gitu. Sama selain itu lu ada musik kah, olahraga lain? Gue nggak bisa main musik. Sebenarnya bisa. Dulu gue SMP Marawis gue. Waduh, ini gue nggak tahu. Jauh sih. Anjing Marawis? Iya, gue Marawis dulu. Anjing speechless gue bangsat. Enggak, tadi berarti oke lah. Marawis tadi gua singkirin karena bukan suatu yang nggak dibanggakan, pasti dibanggakan, tapi nggak itu poinnya gua, bahwa lu di sini di industri ini menjadi seseorang yang dikenal, mungkin gua bukan dikenal, cukup dan lebih dikenal sebenarnya. Udah kategori dari dikenal cukup hingga akhirnya dikenal di industri vape. Sebagai apa sih? Karena gua nggak ngerti, lu kenapa bisa dikenal di industri vape? Sebagai apa ya? Coil builder. Berarti yang lu yang selama ini nunjukin ini ada barang gua segala macam. Berarti bisnis kok. Iya, lebih ke bisnis. Mana duluan bisnis sama karya? Pasti orang lebih mulai berbisnis kan bikin sesuatu dulu. Lebih karya dulu sih. Maksudnya gua suka bikin sesuatu yang emang gua suka gitu kan, tanpa ada campur tangan orang lain gitu. Awalnya kan kayak gitu. Cuman ya lama-lama berasa juga modalnya, tenaganya gitu kan, dan penghasilannya terutama. Jadi ya gue coba bikin produk dari karya yang gue bikin, alhamdulillah cocok, lepas ke pasar. Itu tadi yang dibilang bahwa lu mau masuk ke bisnis atau ke industri ini menjadi seorang pelaku pasar ya. Berarti kan ada proses. Ada. Proses di mana lu bikinnya dulu, referensi lu siapa gitu kan, dan berapa lama sih lu R&D research segala macam itu ada. Cuman kenapa yang dikenal sama orang itu malah bukan sebuah produk lu jualan ya, atau dagang atau bisnis, tapi lebih ke bangganya sebuah Ariplak sang juara. Ini kalau di meja gua gede nih, ini mungkin tetap masih nggak muat. Naruh barang-barang lu ini ada 4 biji ya, ada 4 biji plakat, mungkin yang lain masih ada berapa belasan puluhan, belasan. Nah itu lu mulai dari berbisnis dulu atau berkarya dengan menunjukkan suatu kompetisi, dalam kompetisi mas? Sebenarnya berkarya dulu sih, karena emang ya awalnya dari gua di DO, proven deh. Awalnya dari gua di DO itu gue diajak kerja di toko vape temen gue di daerah Jakarta Timur juga. Proud to be East banget. Gue gede di Jakarta Timur gitu kan. Terus dari situ ya gue coba ngelayanin orang, jadi favorista lah gue dulu. Jadi favorista, coilingin orang segala macem. 2016 gue pindah toko di daerah Senayan. Itu lu masih jadi gembel? Masih jadi gembel ya? Masih jadi gembel lah ibaratnya, sekarang pun masih ibaratnya gitu. Anjing gembel naik dikit lah. Gembel apaan ya bawa pakai naik apa kendaraan lu? Detracker ya? Itu gembel apaan coba? Anjir. Terus? Iya 2016 gue pindah toko daerah Senayan. Karena toko baru juga mungkin kan masih banyak ya, customer masih sepi gitu. Oh iya sih, tidak benar itu. Gue coba ngulik-ngulik segala macem, coba riset, dan itu pun ya bukan 100% modal sendiri. Adalah teman gue yang gue coba pinjem duit dong. Oh jadi ada orang-orang di belakang lu yang bantu lah, bantu support lu segala macam, yang ngebuat mereka akhirnya
nih gue mau buat ini, terus oh ya udah plak, gue bantuin aja plak ini segala macam. Oh, itu banyak orang-orang itu. Untuk awal-awal ada lah mungkin 3 orang. Itu teman semua. Teman semua. Pacar nggak ada pacar? Belum. Oh belum punya pacar? Belum ada, pas itu belum ada. Oh apa lu jangan-jangan lu agak melenceng lagi? Enggak. Lu lurus kan? Straight kan, normal. Masih. Tapi belum ada pacar berarti belum dikenal ya. Biasanya kan kalau udah jadi artis, siapa sih yang nggak mau jadi ininya aduh, saya nggak. Apalagi gaya keren, ganteng, bewokan, plak lagi kan. Cuman lagi sebuah industri yang lu jalanin, lu tekunin sekarang, lu punya referensi nggak selama lu bikin berkarya itu kepada orang-orang, mungkin orang lokal kah, ada, atau orang luar kah? Kalau referensi pun ada, maksudnya dulu gua awal-awal ngulik wire gitu kan, gua selalu bereferensi sama orang luar, karena orang luar itu orang bule tuh gigih orangnya, maksudnya dalam melakukan apapun niat. Gigih, niat, terus apa namanya, ulet. Lu niat tapi kan? Gua niat. Makanya lu mencoba meniru mereka. Iya. Cuman meniru pun enggak, ya paling cuman 10-20%. Sisanya punya lu sendiri. Sisanya gua ngulik sendiri, otodidak sendiri. Oh. Kebanggaan itu bisa lu banggain gak sih? Bisa. Kalau kehadapan head to head sama bisa. Untuk ibaratnya untuk kompetisi online, online, offline gua berani. Lu pernah berkompetisi sama mereka? Pernah, cuman ya memang pas dulu kompetisi online gua coba ikut 2017, gua masih kalah gear. Oh, kalah apa tuh? Gearnya tuh istilahnya kamera. Oh, karena online. Karena kan emang medianya itu kan Instagram. Gue ibaratnya percuma bikin susah-susah tapi nggak jelas atau nggak gitu. Fokus segala macam. Oh, kalau yang di online seperti itu. Tapi kalau di offline gue berani. Udah berapa banyak sih kompetisi yang udah lewatin? Kayaknya sampai segitunya orang. Sebenarnya event kan dari 2016 sampai sekarang lah 2020 tuh udah hampir 30-40 event mungkin. Cuman yang ada coil artnya itu sekitar 20 sekian, 20 kecil. 20 ke bawah lah ya? 20 lewat. Ada beberapa yang gua nggak ikut karena awal duitnya. bukan. Oh, bukan permasalahan duit. Anjing ya, kaya. Karena satu, eventnya ada yang tiba-tiba di cancel. Gua udah berangkat jauh-jauh di cancel. Ada. Gitu. Ya kan dibayar aja ada. Loh. Jauh-jauh gitu kan, gak dibayar Pak, ya Allah. Itu lo menang lagi jangan-jangan? Isi anjing. Gak dibayar sampai sekarang. Udah jauh-jauh menang gak dibayar lagi. Itu udah gitu aja? Udah ya udahlah. Wih gila. Gede banget hati lo ya. Ya mau gimana? Kesel pasti ya? Aduh, sakit hati. Tapi beberapa teman lu punya komunitas atau teman-teman lu yang berprofesi yang sama gitu kan di industri ini, industri pre-made ya, pre-build apa ya sebutannya? Lebih ke apa ya? Bukan, lebih ke komunitas perkumpulan orang-orang yang suka ngulik wire sih. Entah bener-bener ngulik pure buat kebutuhan konten, lu bikin coil aneh posting atau lu bikin pre-made yang udah dagang gitu. Oh, jadi tapi orang-orang itu ikut kompetisi nggak sih? Ada beberapa yang ikut, ada yang enggak. Karena kan emang di Indonesia sendiri, ya kasarnya dari Sabang sampai Merauke, terakhir itu hampir sekitar 180 orang. Anjir. Yang builder. Yang nge-build kayak gue. Se-Indonesia? Cuman ikut paling kompetisi nggak? Enggak. Paling yang ikut kompetisi selama event, vape, coil art, paling banyak itu cuma 22 orang. 22 paling banyak. Itu maka ada rules ya? Semua ada rules, semua peraturan pasti ada rules. Tapi kenapa 22? Kenapa nggak 100? Nggak ya nggak ada yang mau ngikut. Oh, gitu. Rata-rata yang ikut tuh 22-an? Paling banyak, rata-rata paling belasan sih. 15, 16. Dan termasuk lo ikut? Termasuk gua. Dan termasuk pula lo yang membantai mereka habis-habisan? Ya. Iya kan? Bener kan? Bener dong? Itu asli men, dari sekian belas orang yang ikut bareng, duduk bareng sebelah tuh, anjing yang menang, dia lagi, sono ngapa sih gitu kan? Lu ngapain sih di sini mulu, menang mulu gitu. Pasti lu pernah ada perasaan kayak gitu? Ada kayak gitu. Disindir, disinyirin. Sering ya? Maksudnya, apaan sih biasa? Nggak usah ngikut lagi lah gitu kan. Cuman, nah emang kenapa gue bilang? Anjir. Takut lu gitu kan. Anjir. Ya enggak, cuman kan ya lu paham lah gitu kan. Gue kan juga pengen ngerasain podium. Ya udahlah, head to head aja maksudnya. Tau juga kan setiap lomba itu kan peraturannya nggak sama. Kalau mikir, gue pun juga makin mikir. Kan nggak selalu event bulan ini
peraturannya A, gue bikin A gitu kan, event bulan depan peraturannya B, gue bikin kayak A, nggak bisa. Tapi waktu itu gue pernah dengar kok, waktu gue baca artikel lu event ini bikin A dan lu menang. Event di B, lu bikin B tapi orang banyak ikutin bikin A. Ada yang kayak gitu. Ada lah yang ya ibaratnya mungkin Jadi coba gue bikin kayak Ari, mungkin ekstrim di kompetisi bisa menang. Cuman kan masa iya gue bikin sama kayak gitu? datang lagi Gak lu. bisa dong. Gue harus mikir lagi gitu. Gue harus mikir keras. Itu lu ngaren di sendiri. Iya. Pasti nyontoh nggak? Kalau untuk nyontoh 100% ada gitu. Cuman untuk benar-benar gue praktekkan di kompetisi, gue jiplak 100% kayak gitu nggak bisa. Karena kan emang untuk kebutuhan konten biasa di Instagram kan waktu luang bebas. Oke. Seharian pun bebas. Kalau di kompetisi maksimal aja 3 jam dan rata-rata 2018-19 itu paling 2 jam. Jadi dalam 2 jam lu bikin coil se-ekstrim mungkin, serapi, vapeable, fungsional, ya harus bisa mencakup semua. Berapa banyak sih kemenangan lu yang lu raih dan naik ke atas podium itu? Untuk Dan menendang pasukan bodrek itu? Untuk offline event vape offline 16. Wait, event vape? Berarti ada nggak event vape juga ada gitu? Ada yang opening toko doang. Opening toko mereka. Opening toko bikin event ada, cuman di situ gua nggak boleh ikut. Bos, jam terbang lo udah tinggi bos, cabut. Tapi padahal yang ikut tuh teman-teman gue yang biasa gue ngikut juga. Berarti udah berapa tahun lo? Lu bergelut di industri vape. ini, di vape ini? Dari 2015 sampai sekarang. Ya 5 tahun. Itu mulai dari vapers dulu ya, jadi vapers Iya, dari pengguna ya. vapers. Terus jadi lu bikin jadi seorang builder itu dari 2016. Dari 2015 pertengahan sebenarnya udah mulai. Dari ibaratnya dari Ronwire pun kan udah bisa disebut coil builder. Oh, bang coiling bang gitu. Ya, udah bisa, cuman kan memang Bangga dong gue. bukan dilihat kan untuk di coil art itu kan nggak cuma coil yang udah berbentuk fuse atau ali ya. Lu dari coil Ronwire sendiri kawat 22 pun udah bisa. Udah bisa dikembangin. Cuman banyak banget kan di luar baru bisa bikin jualan Banyak banget. Tuan strong. Iya enggak? Banyak. Kecuanan, asik kecuanan ya, bukan keracunan kecuanan. Jadi, nah ini gue udah mulai asik. Jadi akhirnya setelah lu semua di industri lu kemenangan tadi berapa? 17 atau 20? 17 kemenangan ya. Itu yang ngebuat lu nyingkirin teman-teman lu dan lu bilang banyak yang nggak suka sama lu. Lu masih puas nggak di sini? Atau masih ngerasa I'm in the good way gitu kan? Enggak. Apa ya, kalau dibilang puas mah ya alhamdulillah cukup lah yang selama ini gue dapet. Cuman ya selama kedepannya gue masih bisa ikut meramaikan coil art di Indo, masih jalan terus. Oke. Nah berarti dari semua yang udah lo lakuin di 17 kompetisi kemenangan, ada 17 kemenangan, lu udah ngerasa udah cukup belum sih? Belum lah, ya namanya manusia mah nggak ada cukupnya gitu. Cuman ya tetap apa ya, selagi gue masih bisa ikut meramaikan coil art di Indo atau di dunia mungkin nanti kalau ada pun ya gue tetap jalan. Tapi kenapa nggak lu mencoba untuk menjadi upgrade seorang builder menjadi, karena biasanya teman-teman lu kan yang muda itu mereka udah jadi wasit lah, juri lah, hingga distributor kah atau apa segala macam. Mereka merasa gue udah punya nama nih, orang udah kenal gue, trusted, enggak, termasuk trusted reseller lah, apapun lah itu. Lo nggak pingin jadi kayak mereka? Kalau untuk jadi juri, ya gimana ya? Pengen sih, maksudnya pengen ngerasain gimana sih ngenilai gitu kan. Gue juga kan pengen ngenilai orang gitu. Cuman kan belum ya apa ya? Mungkin belum ditunjuk kali. Karena kan yang nunjuk juri itu kan dari pihak event penyelenggara. Oh. Jadi bukan gua mencoba ngajuin diri, enggak. Emang dari eventnya sendiri yang nunjuk jurinya siapa sih. Gue pengen dia jadi jurinya. Jadi selama gua belum ditunjuk dan masih oke untuk event, masih enak badan gitu kan, sanggup buat pergi, masih jalan, masih gas terus. Oke. Gua rasa kalau udah ngomongin soal industri ini di hadapan Ari Plak nggak akan pernah habis. Panjang banget. Ya nggak, ngulik lo kanan kiri segala macam. Lu ada nggak sih selain tadi lo bilang ada kepengenan jadi seorang wasit, buka workshop kek atau apa kek gitu kan? Kalau untuk workshop, gua emang dari teman-teman di Kokpun sendiri kan, gua juga ada komunitas lagi, Kokpun namanya. Kokpun tim
gue ada workshop di daerah Pulau Gebang. Oh. Itu emang ya gue sama teman-teman di Kokput 13 orang gitu kan. Cuman kalau untuk benar-benar gue stay nge-build, gue ada di Jakarta Timur di Eastside. Maksud gua nge-workshop itu adalah lu buat kayak kelas gitu, buat ngajar kalau atau untuk kelas bener-bener ngedukasi udah ada juga sih di Kokpun, cuman masih via online, via Instagram, via YouTube. Oh gitu, dari hasil karya lu. Iya, lu bisa ngeliat tutorial dan gue pun sangat welcome buat orang yang entah baru belajar, entah gue pengen banget pengen belajar, asli gue pengen belajar. Entah udah bisa, entah pengen naik step lagi lah di bidang coil bikin ini gitu. Nanti bisa join ke grup gue, kita sharing bareng, gue coba ajarkan hal yang gue bisa dan teman-teman di Kokpun lain. I see. Bisa. Dan setelah semua yang udah lo jelaskan, nggak semua sebenarnya. Kalau gue tanya, in the fucking 5 years, what will you become? Apa ya? Belum. Karena gue bilang kalau 10 tahun kayak kejauhan banget. Cuman emang dari dulu kan gue juga ngejalanin hidup gitu kan bener-bener beda gitu dari gue sekolah gimana, kuliah gimana kan, tiba-tiba bisa kesini kan emang beda. Cuman ya gue pengen tetap coba eksistensi lah di dunia ini gitu. Terus ya, tetap masih pengen. Berarti lu pede dong. Industri ini tetap 5 tahun, terus sekian tahun masih tetap jalan. Masih jalan lah gitu kan, dan gue masih pede di sini gitu. Terus apalagi ya pengen ada. Lu nggak bikin kawin apa? Ada pengen. Lu sekarang lu kelahiran tahun berapa sih kalau misalnya lu bilang kuliah lu 2000? Berarti lu anak 90 ya? 93. Shit man, lu muda banget. Ya kalau bilang muda, mungkin berapa tahun sama adik gue tetap lu masih dibilang muda. Berarti 5 tahun ini lu akan ada rencana? Pengen lah. Mau berkeluarga? Pengen. Punya anak nggak? Pengen lah. Oh gitu, punya anak, buntut lah. Oh, gitu. Itu apakah nanti setelah lu berkeluarga gitu kan segala macam kayak gini lu tinggal nggak sih nanti? Selagi gue masih bisa ngerjain sendiri. Oh gitu. Karena emang gue pun di produk gue sendiri, gue gimana ya? Bukannya gue nggak percaya sama orang, cuman nggak skill, maksudnya nggak sepenuhnya 100% bikinan gue gitu, nggak seru buat gue gitu. Oke. Jadi itulah yang namanya Adria Builds dan semua cerita singkatnya dia. Gue cuma bilang thanks udah gue datang ke sini, yang terbaik buat lo, doa buat lo bakal keren. Berarti nanti calon gini lu yang harus tahu vape ya? Harus lah. Dia nge-vape juga berarti kan? Nge-vape harus lah. Ngedukung dong, jangan-jangan bisa nge-beat bareng lagi. Ntar bisa diajar. Amin. Sekali lagi thank you banget, yang terbaik buat lo, sukses segala macam dan karir lo deng-deng dan semoga lo cepet kawin, mematahkan semua perempuan yang ada di sana. Hati-hatinya bangke kan. Lo ketemu yang cocok. Amin. Udah ada ya? Ada lah. Amin ya kan. Sekali lagi thank you udah mau datang. Gua Mentok. Gua Adria. Proud to be is. Gue bangga banget jadi orang Jakarta Timur. Anjir.